A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Novel dengan NIM 2215050192. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat hidup, dan kesempatan untuk terus belajar memahami ayat-ayatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu ayat penting dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat ke-28, ayat yang mengajak manusia berpikir tentang hakikat hidup, mati, dan tujuan akhir kehidupan. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. Lalu Dia menghidupkan kamu kembali dan kepadanya lalu kamu dikembalikan. Ayat ini turun sebagai bentuk teguran keras dari Allah kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang mengingkari keberadaan dan kekuasaannya. Allah menggunakan gaya bahasa pertanyaan, bukan karena Allah membutuhkan jawaban, tetapi untuk mengunggah kesadaran manusia. Seolah Allah berkata, bagaimana mungkin kalian mengingkari Allah sementara bukti kekuasaannya ada pada diri kalian sendiri? Ayat ini menegaskan bahwa hidup manusia tidak terdiri sendiri, tidak terjadi secara kebetulan, dan tidak berjalan tanpa tujuan. Semua fase kehidupan manusia berada dalam kendali Allah sepenuhnya. Allah menyebutkan bahwa manusia pernah berada dalam keadaan mati. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud mati di sini adalah keadaan sebelum manusia diciptakan tidak bernyawa, tidak dikenal, bahkan tidak disebut namanya. Manusia berasal dari sesuatu yang sangat lemah, setetes air, lalu berkembang menjadi makhluk hidup yang sangat sempurna. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak punya alasan untuk sombong karena awal keberadaannya pun bukan dari kekuatannya sendiri. Kesadaran akan fase ini seharusnya melahirkan sikap tawadhu, rendah hati, dan penuh syukur kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, lalu Allah menghidupkan kamu. Kehidupan dunia adalah nikmat besar sekaligus amanah. Disinilah manusia diberi akal, hati, dan petunjuk berupa wahyu. Hidup itu bukan sekedar makan, bekerja, dan menikmati dunia, tetapi merupakan masa ujian. Setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk beriman, beramal soleh, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa kufur adalah bentuk pengkhianatan terhadap nikmat kehidupan yang telah Allah berikan. Setelah hidup, Allah menegaskan bahwa manusia akan dimatikan kembali. Kematian itu ialah kepastian yang tidak dapat bisa dihindari oleh siapapun itu, baik tua, baik itu muda, baik itu kaya, ataupun itu miskin. Namun Islam mengajarkan bahwa kematian bukan akhir segalanya. Kemudian Allah berfirman, kemudian Dia menghidupkan kamu kembali. Ini adalah penegaskan tentang hari kebangkitan, hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya.
Keimanan terhadap kebangkitan menjadi fondasi penting dalam Islam, karena darinya lahir kesadaran moral dan tanggung jawab hidup. Ayat ini ditutup dengan pernyataan yang sangat tegas, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat bersembunyi. Semua manusia tanpa kecuali akan kembali kepada Allah. Inilah tujuan akhir kehidupan, jika Allah bertemu dengannya untuk menerima balasan yang adil. Kesadaran ini seharusnya membuat manusia lebih berhati-hati dalam hidup, lebih serius dalam beriman, dan lebih sungguh-sungguh dalam beramal. Surat Al-Baqarah ayat 28 yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah perjalanan yang jelas arahnya dari Allah, bersama Allah, dan kembali kepada Allah. Ayat ini mengajak kita untuk meninggalkan sikap kufur, lalai, dan sombong, lalu menggantinya dengan iman, syukur, dan ketaatan. Semoga dengan merenungi ayat ini kita semakin sadar akan tujuan hidup, semakin sadar akan tujuan hidup kita, dan mampu mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam sebuah surah Al-Baqarah ayat 28, yang dimana ayat ini mengajak manusia berpikir tentang hakikat hidup, mati, dan tujuan akhir kehidupan. Jadi ingatlah, kita ini tidak akan selamanya di dunia, baik itu kaya, baik itu miskin, baik muda ataupun tua, maupun sebanyak apapun amal yang kita buat, kita akan pasti bakal mati, diciptakan oleh Allah dan diambil lagi oleh Allah SWT. Sekian, misal ada kata yang salah atau salah penyampaian atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.